在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tribulan ke-7, Ten Breath Soul Withering Tribulan, tumbang di hadapan Wang Lin. Saat tribulan ke-7 runtuh, dunia berubah drastis. Saat cahaya bersinar, segel kedua muncul di langit. Itu bahkan lebih kompleks dan mengeluarkan aura kuno yang tak ada habisnya. Saat segel itu muncul, tribulan ke-8, Life Soul Tribulan, muncul. Tribulan jiwa kehidupan 10 nafas, yang kedua dari jiwa Arcane Tribulan, tidak merusak jiwa asal tetapi menurunkan umur jiwa asal. Kesengsaraan ini akan berubah menjadi aliran waktu. Umur seorang kultivator tidak ada habisnya, dan mereka pada akhirnya akan mencapai akhir, seperti halnya jiwa. Soul Life Tribulan hanya berlangsung sesaat, tapi momen ini bisa memakan waktu jutaan tahun atau hanya ratusan tahun. Ketika jiwa kembali, jiwa akan mati. 1.000.000 tahun dalam sekejap, tribulan ini jauh lebih aneh dari yang sebelumnya. Itu tidak dimaksudkan untuk membunuh penggarap, tujuannya adalah untuk membuat penggarap mengorbankan umurnya dengan sukarela. Tribulan ini berkerabat dekat dengan tribulan ke-9. Jika seseorang dapat menawarkan umur 100.000 tahun, maka tribulan ke-9 akan sangat sederhana dan seseorang dapat dengan mudah melewatinya. Namun, sangat sedikit orang di tahap Arcane Void yang memiliki sisa umur lebih dari 100.000 tahun. Kecuali seseorang mempunyai kekayaan besar, hal itu mustahil. Tapi jika seseorang tidak mengorbankan umurnya, maka peluang untuk selamat dari tribulan ke-9 hanya 10%. Di tribulan ke-8, kultivator memiliki inisiatif untuk memutuskan sendiri berapa banyak umur yang harus dikorbankan. Umumnya, mereka yang berani masuk tribulan ke-8 punya rencana sendiri-sendiri. Mereka akan menghitung berapa lama masa hidup yang mereka butuhkan untuk mengolah dan kemudian dengan susah payah akan mengorbankan sisanya untuk meningkatkan peluang mereka melewati tribulan ke-9. Wang Lin melihat segel kedua di langit. Setelah dia melihat segelnya, beberapa pemikiran tambahan muncul di benaknya. Pemikiran ini memungkinkan Wang Lin untuk langsung memahami tribulan ke-8 melalui beberapa metode misterius. Setelah memahami tribulan ke-8, Wang Lin memikirkan banyak hal. Dia tidak tahu bagaimana penguasa surgawi 7 warna bisa melewati tribulan ini, tapi sepertinya dia akan mendapatkan pertemuan beruntung lainnya. Dia juga mengerti bahwa apa yang dia pikirkan sebelumnya salah. Banyak kultivator yang dia lihat terjebak dalam tahap Arcane Tribulan sebagian besar terhenti di tribulan ke-8. Tribulan ini tidak perlu dilewati. Selama ada yang berkorban, maka mereka bisa mundur. Bahkan mengorbankan 1 tahun akan menyelesaikan tribulan ke-8. Namun, melewati tribulan ke-9 akan lebih sulit lagi. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan kemudian matanya berbinar. Dia menyerang segel di langit dan mendekat. Dia menekankan tangannya ke segel itu. Saya berkorban 1 tahun. Saat kata-katanya bergema, tubuhnya bergetar. Itu sangat lemah dan hampir tidak terlihat. Segel di depannya perlahan menghilang. Tribulan ke-8 menghilang. Saat tribulan ke-8 tersebar, Wang Lin bisa memilih untuk pergi, tapi dia tidak melakukannya. Dia menatap ke langit, menunggu tribulan terakhir muncul. Jika dia bisa melewati tribulan terakhir, dia akan menerobos Arcane Void dan menjadi pembangkit tenaga listrik Void Tribulan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi serius. Dia telah melewati 8 Arcane Tribulan berturut-turut dan akan menghadapi Arcane Tribulan ke-9 dan terakhir. Dia mengangkat tangan kirinya dan meraih kekosongan. Cahaya keemasan bersinar dan busur Li Guang yang sudah lama tidak muncul-muncul di tangan kiri Wang Lin. Tangan kanannya menarik tali busur kembali ke bulan purnama dan, dalam sekejap, panah Li Guang muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Niat membunuh muncul di matanya. Tubuh sejati 5 elemen di belakangnya juga mengangkat tangannya dan busur dan anak panah Li Guang yang ilusi muncul. Guntur melintas di antara alis Wang Lin dan tubuh asli esensi gunturnya yang mengandung aura destruktif muncul di belakang tubuh asli 5 elemen. Ia mengangkat tangan kirinya dan menarik kembali tangan kanannya.
Busur dan anak panah Li Guang yang ilusi juga muncul di tangannya. Ketika dia hanya mengorbankan 1 tahun hidupnya untuk tribulan ke-8, dia mengambil keputusan. Dia tidak akan melewati tribulan ke-8, dia akan menghancurkannya. Tidak peduli seberapa kuatnya tribulan ini, dia tidak akan mempertimbangkannya, karena dia akan menghancurkannya. Melewati tribulan 8 kali saja tidak cukup. Menolak serangan terakhir saja tidak sesuai dengan karakternya. Wang Lin sangat membenci bencana dari surga ini sehingga dia sendiri bahkan tidak memahaminya. Kebencian ini terwujud berkali-kali dia harus menghadapinya dalam hidupnya. Jika seseorang mencari akar dari kebencian ini, itu dimulai di planet Suzaku di dunia gua. Ketika dia memegang Limuan sambil mengeluarkan raungan kemarahan dan keputusasaan di langit. Saat Wang Lin menarik kembali busur Li Guang, energi surgawi datang dari pembuluh darah yang dibentuk oleh rambut leluhur surgawi dan mengalir ke busur Li Guang. Hal itu menyebabkan busur bersinar terang, dan cahaya keemasan menyelimuti sosok Wang Lin. Cahaya keemasan sepertinya berubah menjadi naga emas. Ia meraung ke langit, dan sepertinya akan terbang ke langit untuk menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, cahaya biru, merah, dan kuning datang dari busur Li Guang di tangan tubuh esensi 5 elemen aslinya. Ketiga lampu tersebut adalah sari air, api, dan bumi. 3 lampu berbeda membentuk 3 naga berwarna berbeda. Di sebelah kanan Wang Lin, tubuh esensi gunturnya dengan dingin berdiri di sana dan guntur menutupi busur Li Guang di tangannya. Guntur menerangi dunia dan naga kelima muncul. Naga yang muncul adalah naga petir yang diselimuti petir, dan mengeluarkan aura penghancur. Aura ini menekan tubuh asli 5 elemen dan bahkan tubuh asli Wang Lin. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. 5 naga yang bisa melahap langit meraung. Di langit, segel terakhir muncul. Ini adalah Arcane Tribulan ke-9. Tribulan ini bernama reinkarnasi, ambang batas terakhir yang mencegah seorang kultivator mencapai tahap Void Tribulan. Saat segel itu muncul, tekanan kuat yang dapat mengubah dunia muncul. Orang-orang akan tersesat dalam siklus reinkarnasi, tidak mampu keluar sebelum mereka mati. Wang Lin meraung mengejutkan. Suaranya menembus cahaya keemasan di sekelilingnya dan menyebar ke segala arah. Itu memasuki telinga semua penggarap benua setan hijau yang terkejut dengan semua yang baru saja mereka saksikan. Dia melewati 8 Arcane Tribulan berturut-turut, dan untuk Arcane Tribulan ke-9, dia tidak menghadapinya, melainkan menghancurkannya. Hal yang sombong seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuan Setan Hijau. Wajah mereka pucat dan hati mereka terguncang oleh 2 kata itu. Di dalam cahaya keemasan, sosok Wang Lin mengendurkan tali busur. Saat tali busur dilonggarkan, energi langitnya yang padat dipantulkan kembali ke anak panah. Anak panah itu melesat dengan suara gemuruh. Anak panah itu ditembakkan setelah lolongan. Dari jauh, ini bukan lagi anak panah, itu jelas seekor naga emas. Raungannya adalah auman naga, dan panah emas sebagai tubuh naga. Saat anak panah itu muncul, dunia berubah warna, langit mundur, dan semua makhluk hidup menjadi khawatir. Naga emas yang sedang naik daun membawa aura yang tak terlukiskan saat ia terbang ke langit. Di belakangnya, tubuh asli 5 elemen Wang Lin menggerakkan tangan kanannya. Gemuruh menggelegar bergema saat naga biru, merah, dan kuning mengikuti naga emas ke langit. Tubuh asli esensi guntur Wang Lin di sebelah kanannya mengendurkan tangannya juga. Gemuruh menggelegar yang bisa menghancurkan dunia bergema saat tali busurnya mengendur. Seekor naga petir melesat ke langit. Naga ini mengandung aura kehancuran, aura pembatas, dan juga guntur surgawi yang telah menyatu membentuk kekuatan yang dapat menghancurkan semua kehidupan. Panah emas Wang Lin menyentuh segel reinkarnasi Arcane Tribulan ke-9 dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Segel itu bergetar seolah-olah akan runtuh. Tak lama setelah itu, 3 anak panah dari 5 elemen tiba. Gemuruh yang menggelegar masih bergema ketika 3 dentuman keras tiba-tiba terdengar. Segel di langit segera menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Anak panah ini seharusnya tidak terlihat, tetapi berisi keyakinan Wang Lin, kebenciannya terhadap surga, dan keyakinannya untuk menghancurkan surga.
Imannya membuat serangan ini sangat dekat dengan mantra iman seorang Grand Empirin, sehingga mampu memantapkan dirinya dari ketiadaan. Anak panah terakhir adalah anak panah petir yang membawa anak panah penghancur. Itu bukanlah anak panah, tapi petir berbentuk anak panah. Ia bergemuruh keras saat ia mendekati segel reinkarnasi dan mengeluarkan kekuatan penghancurnya. Panah ini hanya mengeluarkan jejak guntur pembantaian, tapi serpihan ini saja sudah cukup untuk mengguncang langit. Segel reinkarnasi bergetar dan tiba-tiba runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Langit sepertinya runtuh bersamaan dengan itu. Yang runtuh adalah kuil kalajengking di bawah Wang Lin. Kuil itu sepertinya tidak mampu menahan getaran seperti itu, dan kuil itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Kuil kalajengking setan hijau hancur. Saat runtuh, debu beterbangan ke udara dan menyembunyikan sosok Wang Lin. Aura void tribulan yang menyebabkan dunia bergetar datang dari dalam awan debu. Aura void tribulan ini sangat kuat dan membentuk pusaran. Pusaran ini menangkap langit yang runtuh, bumi yang runtuh, dan kekuatan destruktif dari Arcane Tribulan. Pusaran ini berada di bagian paling tengah benua setan hijau, tempat kuil kalajengking setan hijau berada. Lebih dari selusin pembudidaya benua setan hijau semuanya menunjukkan ekspresi kagum. Ketika tekanan dari Arcane Void menghilang, mereka dengan cepat mendekat. "Salam, Tuan Setan Hijau. Selamat atas kebangkitanmu, Tuan Setan Hijau." Para penggarap benua iblis hijau semuanya sangat hormat saat mereka membungkuk ke arah kuil kalajengking yang runtuh karena tekanan Arcane Tribulan telah menghilang. Aura void tribulan di dalam badai itu sangat kuat saat mengamuk. Saat auranya tersebar, dunia berubah warna, rasanya surga sendiri yang menghindarinya. Di dalam badai, ada sosok yang menjulang. Sosok ini bertubuh ramping dan rambut panjangnya berkibar di tengah badai. Kemunculan sosok itu tidak bisa dilihat, tapi dia melepaskan aura void tribulan yang kuat. Meskipun itu hanya tekanan dari kultivator void tribulan tahap awal, hal itu menyebabkan hati semua kultivator yang hadir bergetar. Seolah-olah mereka tidak menghadapi kultivator void tribulan tahap awal, melainkan seseorang yang berada di puncak void tribulan. Sosok dalam badai perlahan keluar setelah sekian lama dan perlahan menjadi jelas. Wang Lin dengan tenang menatap langit. Dia merasa bahwa setelah dia menghancurkan Arcane Tribulan ke-9, penghalang yang menekan budidayanya dihancurkan. Hal ini memungkinkan tingkat budidayanya meningkat hingga ia mencapai Void Tribulan. Void Tribulan. Wang Lin menutup matanya. Di dalam tubuhnya terdapat pusaran raksasa yang berputar dengan cepat. Pusaran ini mengeluarkan aura yang menakutkan, dan dengan aura ini, Wang Lin merasa dia hanya perlu membuka telapak tangannya untuk menguasai dunia. Perasaan yang luar biasa. Sesaat kemudian, saat badai menghilang di belakangnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya, suara letupan bergema di genggamannya. Kekuatan mengerikan di luar Void Tribulan tahap awal berkumpul di tangannya. Saat dia mengepalkan tangan kanannya, tanah di bawahnya bergemuruh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Tekanan dari budidaya Void Tribulan miliknya tiba-tiba menyebar. Para penggarap benua setan hijau segera mundur dan memandang Wang Lin dengan curiga. Mereka tidak merasakan aura kalajengking setan hijau yang berasal dari Wang Lin. Pada saat ini, ekspresi mereka semua berubah. Perasaan Void Tribulan. Wang Lin menundukkan kepalanya dan melihat tangannya. Saat dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah mencapai Void Tribulan, Heaven Defying Beat di tubuhnya mulai bergerak dengan kekuatan penuh. Kekuatan hisap akan menyebar dari tubuhnya dan mencapai tanah di bawahnya. Untuk pertama kalinya, Wang Lin dengan jelas merasakan fluktuasi kesadaran dari Heaven Defying Beat. Fluktuasi ini dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Fluktuasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas oleh Wang Lin sebelum dia mencapai tahap Void Tribulan. Setelah level kultivasinya meningkat, Heaven Defying Beat tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan ke tanah di bawah. Saat tinjunya jatuh, berubah menjadi telapak tangan dan mendarat di bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi, dan permukaan bumi berserakan.
Sebuah kekuatan destruktif meletus dan memasuki bumi. Saat bumi runtuh, sebuah lubang raksasa berukuran puluhan ribu kaki muncul. Dalam sekejap mata, ia mencapai kedalaman bumi. Bagian bawah kuil kalajengking adalah tempat kalajengking setan hijau ditekan. Pada saat ini, Wang Lin meruntuhkan tanah dan dengan paksa membuka jalan menuju tempat jiwa kalajengking disegel. Saat bumi meledak, suara gemuruh yang menyebabkan para penggarap benua setan hijau gemetar datang dari dalam lubang. Raungan ini sangat dahsyat dan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Saat lolongan itu bergema, sejumlah besar kabut hijau keluar dari lubang yang dalam. Kabut ini seperti pilar yang melesat ke udara dan dengan cepat membentuk kalajengking hijau raksasa di langit. Kalajengking itu berukuran sekitar 100 kaki, dan saat muncul, ia menimbulkan bayangan besar di bumi di bawahnya. Ketika para penggarap benua iblis hijau melihat ini, mereka memperlihatkan ekspresi ngeri. Tuan Setan Hijau, ini, apa yang terjadi? Jiwa Tuan Iblis Hijau telah muncul, lalu siapa orang ini? Mungkinkah dia bukan kebangkitan Tuan Setan Hijau? Para penggarap benua setan hijau memiliki keraguan di hati mereka. Setelah melihat kabut hijau berubah menjadi kalajengking raksasa, sebuah pemikiran luar biasa muncul di benak mereka. Wang Lin, dia adalah Wang Lin dari benua Banteng Surgawi, kata salah satu penggarap dari Sekte Dao Iblis. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia berada di tepi benua setan hijau dan benua bumi Meng dan berpartisipasi dalam pengejaran Wang Lin. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dan pada saat ini, ada kegaduhan di benaknya saat dia mengenali Wang Lin. Jiwa kalajengking setan hijau yang datang dari lubang yang dalam mengeluarkan desisan keras dan tubuh besarnya berkedip-kedip di langit saat menatap Wang Lin. Ada 4 segel di tubuhnya, kepala, ekor, depan dan belakang, memancarkan kekuatan penekan. Keempat segel ini dibuat oleh leluhur surgawi untuk menyegel jiwa ini dan menjadikannya kekuatan benua setan hijau. Tubuh Wang Lin sangat kecil sebelum kalajengking hijau. Namun, dia berdiri di sana dengan tatapan dingin dan mengeluarkan aura yang bisa menekan jiwa kalajengking. Rambut putihnya menutupi bahunya. Saat jiwa kalajengking meraung, dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini berisi kekuatan Dao kuno Wang Lin dan budidaya Void Tribulan miliknya. Itu membentuk kekuatan yang menghancurkan surga yang menyerang jiwa kalajengking. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergema dan tubuh jiwa kalajengking bergetar dan terdorong ke belakang seolah-olah terkena angin kencang. Jiwa kalajengking tampak seperti akan padam, tetapi pada saat ini, keempat segel menyala dan mengimbangi kekuatan pukulan Wang Lin. Setelah didorong mundur puluhan ribu kaki, tubuhnya masih tersisa. Mengom. Tubuh jiwa kalajengking bergetar dan menyerang Wang Lin sekali lagi. Pada saat ini, perasaan yang gelap dan suram bergema. Semua penggarap benua setan hijau, bunuh orang ini. Ekspresi lebih dari selusin pembudidaya benua setan hijau berubah. Mereka semua memandang Wang Lin dan bergegas ke arahnya. Segel leluhur surgawi masih sangat kuat setelah bertahun-tahun. Ini menunjukkan betapa kuatnya leluhur surgawi saat itu. Wang Lin dengan dingin melihat jiwa kalajengking yang mendekatinya. Heaven Defying Beat beroperasi dengan kecepatan penuh dan sepertinya telah mencapai batasnya. Keinginan darinya menjadi semakin kuat. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Dia melambai pada kalajengking setan hijau dan kilatan cahaya putih datang dari tangannya. Manik penentang surga muncul untuk pertama kalinya sejak dia tiba di benua Astar Abadi. Saat manik penentang surga muncul, ia melepaskan cahaya putih tak berujung dan menerangi area tersebut. Saat jiwa kalajengking melihat manik penentang surga, ia terkejut sesaat, tetapi segera setelah itu, kengerian dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi matanya. Ia mengeluarkan suara gemuruh, lalu tubuh besarnya berhenti bergerak dan mundur seperti orang gila. Cahaya putih, ini manik putih. Tampilannya yang ketakutan dan mundur dengan cepat mengejutkan para penggarap yang menyerbu masuk. Tatapan mereka segera tertuju pada manik penentang surga. Meskipun jiwa kalajengking mundur dengan cepat, itu tidak secepat manik penentang surga. Manik itu terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mendekati jiwa kalajengking raksasa. Keempat segel itu berkedip-kedip saat manik itu menembusnya dan langsung memasuki jiwa kalajengking. Saat ia masuk, kekuatan isap yang mengerikan datang dari Heaven Defying Beat.
Jiwa kalajengking, yang berukuran ratusan ribu kaki, dengan cepat menyusut di depan mata semua orang. Dalam 3 tarikan napas waktu, jiwa kalajengking yang besar menyusut seperti orang gila hingga sepenuhnya diserap oleh manik penentang surga, hanya menyisakan 4 segel leluhur surgawi. Tanpa jiwa kalajengking yang bisa ditekan, segel itu berubah menjadi abu-abu dan menghilang ke dunia. Perubahan mendadak ini hampir membuat para penggarap di sekitarnya kehilangan akal. Bagi mereka, Wang Lin seperti mimpi buruk. Mereka semua berpencar dan mati-matian menggunakan mantra mereka untuk melarikan diri secepat mungkin. Wang Lin tidak mengejar mereka tetapi berdiri di sana, memandangi manik penentang surga yang telah menyerap jiwa kalajengking. Matanya berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kehampaan. Heaven Defying Beat segera terbang ke telapak tangan kanan Wang Lin. Ketika Wang Lin meraih Heaven Defying Beat, tubuhnya bergetar. Dia jelas merasakan bahwa Heaven Defying Beat telah mencapai tingkat penyelesaian lain dan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah merenung sedikit, Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan badai muncul di sekelilingnya. Badai ini memiliki lebar 1000 km dan mengeluarkan aura mengerikan yang menghentikan masuknya semua kehidupan. Setelah menyiapkan perlindungan, perasaan Wang Lin mengalir ke dalam manik penentang surga. Dia ingin melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi pada manik penentang surga setelah penyelesaian lainnya. Ketika penglihatannya kembali, dia berada dalam kehampaan yang tak ada habisnya, dan ada sebuah gerbang besar yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi di sini. Ada lengan hijau di pintu yang mengeluarkan aura destruktif. Gerbang yang sama dan lengan yang sama, Wang Lin telah melihatnya beberapa kali. Setiap kali Heaven Defying Beat mencapai penyelesaian, gerbang ini akan muncul. Namun, setiap kali dia masuk, dia tidak melihat apapun selain luasnya ruang. Lengan hijau itu berisi kekuatan dahsyat yang menghentikan siapapun untuk masuk. Wang Lin berdiri di luar gerbang sekali lagi. Melihat gerbang dan lengan hijau, dia merenung dalam diam. Sebelum jiwa kalajengking mati, dia berkata, "Manik putih, apa artinya?" Wang Lin merenung dalam waktu yang lama. Matanya berbinar dan kemudian dia perlahan berjalan menuju gerbang. Saat dia mendekati gerbang, lengan hijau itu tiba-tiba bergerak dan menyerang Wang Lin dengan tekanan yang kuat. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia tidak berhenti sama sekali. Dia melambaikan tangan kanannya pada lengan raksasa yang menggapai ke arahnya. Dunia bergetar dan lengan hijau itu terlempar ratusan kaki ke udara oleh Wang Lin. Lengan yang membuat Wang Lin merasa takut tidak bisa menghentikannya sama sekali setelah dia mencapai tahap Void Tribulan. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju gerbang. Langkahnya tidak cepat, tapi setiap langkahnya akan menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar, seolah kakinya akan memecahkan kehampaan. Ketika dia berada 7 langkah dari gerbang, lengan hijau itu berlari menuju Wang Lin sekali lagi. Kali ini, aura menakutkan datang dari lengannya, seolah tidak akan menyerah kecuali menghentikan Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ingin menghancurkan lengan ini. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke lengannya. Berhenti. Lengan hijau raksasa itu berhenti bergerak di udara. Wang Lin dengan tenang berjalan maju 7 langkah ke depan dan berdiri di depan gerbang penentang surga. Dia mengangkat tangan kirinya dan mendorong gerbang hingga terbuka. Dengan dorongan ini, gerbang penentang surga mengeluarkan suara gemuruh dan celah kecil terbuka. Meski jaraknya tampak kecil, namun lebarnya puluhan kaki. Setelah membuka celah, Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia melangkah ke gerbang. Dia benar-benar melangkah ke gerbang penentang surga. Kali ini, apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ada langit dan bumi tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanyalah pegunungan dan menara yang menembus langit. Menara itu tidak kokoh, tetapi berkedip-kedip antara nyata dan ilusi. Tempat ini tidak sama dengan apa yang dia lihat ketika dia menjadi penguasa alam tertutup. Dunia ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah segala sesuatu sebelumnya hanyalah kabut, tapi sekarang kabut itu telah hilang, memungkinkan Wang Lin semakin dekat dengan rahasia sebenarnya dari manik penentang surga. Melihat menara misterius dari jauh, Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Pegunungan perlahan menjadi ilusi dan tersebar di hadapan Wang Lin, memungkinkan dia untuk tiba tidak lama kemudian.
Menara ini berbentuk persegi dan sangat tipis. Ada 4 kerangka duduk di 4 sudut. Keempat kerangka ini telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. 2 di antaranya mengenakan jubah hitam dan 2 lainnya mengenakan jubah putih. Mereka duduk di sana tanpa bergerak dan mengeluarkan gelombang aura kematian. Tatapan Wang Lin menyapu keempat kerangka itu. Dia melihat keempat menara dengan kebingungan di matanya. Apa itu manik penentang surga? Masalah ini telah menimpanya selama lebih dari 2000 tahun, sekarang hampir 3000 tahun. Dia telah melewati gerbang penentang surga beberapa kali, tetapi baru kali ini dia melihat menara dan 4 kerangka di bawahnya. Menara ini tidak memiliki pintu. Berdiri di luar menara, kebingungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang lama, perasaan menyebar ke arah menara. Suara halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, dan karena ada terlalu banyak suara yang berbeda, suaranya menjadi sangat kacau, dan dia tidak dapat mendengar apapun dengan jelas. Samar-samar dia mendengar tangisan bayi yang lahir, desahan orang tua sekarat, dan banyak suara kacau. Tangisan dan gumaman lembut ini membuat Wang Lin merasa seperti berada di dalam kota fana yang besar, mendengar semua suara di kota itu sekaligus. Pada akhirnya, suara tak berujung itu berubah menjadi dengungan yang bergema di hati dan telinga Wang Lin. Wajah Wang Lin langsung memucat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menanggungnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan roboh jika dia melanjutkan. Saat dia hampir pingsan, tangisan bayi yang tajam bergema di hati Wang Lin. Ini membangunkannya, membuatnya mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya pucat pasi. Pikirannya bergetar. Dia melihat ke menara sekali lagi sebelum berbalik dan terbang ke kejauhan. Sesaat kemudian, berdasarkan koneksinya, dia menemukan jiwa istri Wang Ping dan Wang Ping. Melihat darah dan dagingnya sendiri, Wang Lin merenung dalam diam. Tangisan bayi yang tajam yang membangunkannya adalah suara yang familiar baginya. Saat itulah Wang Ping masih memiliki jiwa yang kesal, itu adalah suara pertama yang dia dengar dari Wang Ping. Menara itu, apa sebenarnya itu? Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan untuk waktu yang sangat lama. Dia melihat jiwa dari daging dan darahnya sendiri dan matanya menjadi lembut dan sedih. Dia menghela nafas dan pergi. Dia datang ke ruang misterius untuk kedua kalinya, di depan menara persegi. Mendongak, dia melihat menara yang berkedip-kedip antara nyata dan ilusi. Bagian atas menara tampak kabur. Sesaat kemudian, Wang Lin mengatupkan giginya dan mengambil beberapa langkah ke depan saat perasaan menyebar. Kali ini, kuku jari kanannya menjulur seperti jarum tajam ke telapak tangannya, tapi ada lapisan cahaya lembut yang mencegahnya menembus dagingnya. Namun, cahaya lembut ini menghilang dengan cepat. Saat ini, hanya perlu 10 tarikan napas agar cahayanya hilang sepenuhnya. Kemudian kuku tajam Wang Lin akan menembus dagingnya dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Waktu adalah hal yang sangat penting. Wang Lin tidak ragu untuk menyebarkan akal ke arah menara. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia merasa seperti kehilangan akal sehatnya. Dia dikelilingi oleh suara itu, membuatnya seperti perahu yang sepi di lautan kemarahan. Suaranya tidak ada habisnya dan semuanya bercampur membentuk suara mendengung. Mereka bergema di hati Wang Lin dan dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Waktu perlahan berlalu dan wajah Wang Lin menjadi semakin pucat. Matanya tidak berjiwa. Saat tubuhnya bergetar, cahaya putih di tangan kanannya berangsur-angsur menghilang hingga napas ke-9, ketika cahaya putih itu menghilang sepenuhnya. Paku tajam menusuk telapak tangannya dan darah menetes saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang tiba-tiba ini, Wang Lin berjuang dan kemudian tiba-tiba menjadi sadar. Saat dia sadar, dia sepertinya mendengar suara yang muncul di antara campuran suara, dan itu menjadi jelas untuk sesaat. Hilang 1. Ketika mendengar ini, Wang Lin mundur lebih dari 1000 kaki. Selama 10 napas pendek itu, dia mengalami krisis hidup atau mati. Jika bukan karena tangisan bayi pertama kali dan persiapannya untuk kedua kalinya, dia akan tersesat dalam kebisingan itu. Menatap menara, Wang Lin mengungkapkan rasa takut yang langka. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti menara apa yang muncul di dalam Heaven Defying Beat itu. Dan suara apa yang dia dengar saat dia sadar. 1 yang hilang.
Apa maksudnya? Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia melihat ke menara lalu pergi. Di benua setan hijau, tempat kuil kalajengking berada, area tersebut kini tertutup badai. Seorang pemuda berambut putih berdiri di sana, dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, masih ada rasa takut yang mendalam di dalamnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah manik penentang surga yang menyatu ke telapak tangannya. Dia memasang ekspresi rumit. "Kamu, apa sebenarnya kamu?" Saat Wang Lin bergumam, Heaven Defying Beat menghilang ke dalam tubuhnya. Itu tetap tidak terlihat di dalam jiwanya. Suatu hari nanti, aku akan mampu meredam kebisingan dan mendengar kata-kata tersembunyi untuk mempelajari rahasia terdalam dari manik penentang surga. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekan kebingungannya tentang Heaven Defying Beat. Dia memiliki manik tersebut selama hampir 3000 tahun, dan dia memiliki kesabaran untuk terus menunggu untuk membuka semua jawabannya. Dia punya perasaan samar bahwa karena dia bisa melihat menara itu, dia sangat dekat dengan rahasia manik itu. Pada saat ini, mata Wang Lin menunjukkan tatapan dingin dan melihat ke kejauhan. Itu adalah arah dari Sekte Dao Iblis. Sekte Dao Iblis. Saat itu, aku berjanji untuk menghancurkan seluruh Sekte Dao Iblis dan Dao-nya. Untuk membuatnya tidak lagi ada Sekte Dao Iblis di benua astral abadi. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan badai di sekelilingnya berputar lebih cepat, membentuk tornado hitam. Itu membawa Wang Lin ke kejauhan. Sekte Iblis Dao berada di bagian barat laut benua Iblis Hijau dan dibangun di atas rawa. Itu adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur, yang berarti mereka memiliki kekuatan puncak kultivator Void Tribulan tahap akhir. Hanya dengan kekuatan seperti ini sebuah sekte bisa menjadi terkenal di daratan seperti benua timur. Di benua astral abadi, siapapun yang telah melangkah ke tahap Void Tribulan dapat dianggap sebagai yang mulia. Bahkan para penggarap Void Tribulan tahap akhir dianggap sebagai yang mulia. Hanya mereka yang sangat dekat dengan puncak Void Tribulan tetapi tidak mampu melewati celah yang bisa disebut Golden Exalt. Jika seseorang bisa menembus puncak Void Tribulan, maka mereka akan menjadi False Empyrean Exalt, atau disebut saja Empyrean Exalt. Bahkan para Grand Empyrean memperhatikan para pembudidaya ini. Para Grand Empyrean tidak hanya bersikap sopan, mereka juga akan menghabiskan banyak upaya untuk menarik mereka ke pihak mereka. Bagaimanapun, Empyrean Exalt adalah orang terkuat di bawah Grand Empyrean. Ada konflik di antara para Grand Empyrean, tetapi mereka tidak mau bertindak secara pribadi. Lagi pula, jika mereka bertarung, konsekuensinya akan terlalu berat. Kecuali jika benar-benar diperlukan, para Grand Empyrean tidak akan saling bertarung. Saat itu, Dao Yi dan Xuan Luo sedang berebut wilayah. Namun, tak satu pun dari mereka bisa berbuat banyak terhadap satu sama lain. Akibatnya, konflik antar Grand Empyrean bergantung pada jumlah dan kekuatan Empyrean Exalt di bawah mereka. Dapat dikatakan bahwa Empyrean Exalt dapat memperoleh kejayaan dan status yang tak terbayangkan di benua astral abadi. Mereka akan mendapatkan perhatian dan perawatan dari seorang Grand Empyrean. Rumor mengatakan bahwa alasan Empyrean Exalt disebut False Empyrean Exalt adalah karena ada lapisan lain antara Empyrean Exalt dan Grand Empyrean. Alam ini disebut Ascendant Empyrean. Penggarap pada tingkat ini telah melampaui puncak Void Tribulan dan sangat langka bahkan di bawah Grand Empyreans. Sejak zaman kuno, tidak banyak pembudidaya yang bisa mencapai Empyrean Exalt. Bahkan lebih sedikit lagi yang mampu melewati Empyrean Exalt dan mencapai Ascendant Empyrean. Rumor mengatakan bahwa Luo Yunhai dari Sekte Jiwa Agung adalah seorang Ascendant Empyrean dan itulah mengapa dia berani menantang Grand Empyrean Dao Yi. Namun, orang ini terlalu sombong dan ada konflik tak diketahui di antara mereka yang memaksa Grand Empyrean Dao Yi membunuhnya. Namun, Grand Empyrean Dao Yi membiarkan jiwanya kembali ke Sekte Jiwa Hebat sebelum Grand Empyrean Dao Yi mengagumi bakatnya. Sejak lahirnya benua Banteng Surgawi, orang luar hanya mengetahui tentang Ascendant Empyrean yang muncul di sana. Keagungan emas, keagungan Empyrean, keagungan Empyrean, Empyrean Agung. 4 gelar berbeda mewakili 4 puncak kekuatan berbeda. Sekte Jiwa Agung memiliki banteng hijau leluhur tua dan seorang Empyrean Ascendant bernama Luo Yunhai yang berani menantang seorang Empyrean Agung.
Meski sudah lama sekali, namun ketenarannya masih ada hingga saat ini. Green Bull yang terhormat adalah Golden Exalt dan dia memiliki tubuh esensi sejati. Seiring dengan mantra misterius Sekte Jiwa Agung, Sekte Jiwa Agung adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi, dan peringkat mereka tinggi. Adapun Sekte Guiyi, mereka tidak memiliki Golden Exalt. Bahkan Master Sekte hanyalah seorang kultivator Void Tribulan tahap akhir. Ada celah surgawi yang tidak bisa dia lewati antara dirinya dan seorang kultivator Void Tribulan tahap akhir. Meskipun demikian, Sekte Guiyi memiliki lebih dari 5 orang pada tahap akhir Void Tribulan, dan mereka memegang posisi penting. Sekte ini juga mewarisi baju Zira kuno yang terkenal. Void Tribulan Exalt tahap akhir yang mengenakan armor ini dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Jika mereka mengorbankan kekuatan hidup, mereka bisa melepaskan kekuatan itu untuk bertarung melawan Golden Exalt. Keberadaan baju besi inilah yang menempatkan sekte tersebut dalam posisi yang canggung. Karena kenyataan bahwa kekuatan hidup perlu dikorbankan, armor itu tidak bisa dipakai lebih dari 3 kali. Setelah 3 kali penggunaan, salah satunya akan mati. Namun, Sekte Guiyi memiliki 5 orang yang bisa memakai baju besi, yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Sedangkan untuk Sekte Devil Dao, Master Sekte mereka adalah puncak tahap akhir Void Tribulan Golden Exalt. Kultivasinya yang kuat membuatnya terkenal di seluruh benua timur. Namun, dibandingkan dengan Banteng Hijau terhormat, meskipun keduanya adalah yang mulia emas, Banteng Hijau terhormat memiliki tubuh aslinya, sehingga Master Sekte-Sekte Dao Iblis bukanlah tandingannya. Namun, Sekte Dao Iblis tidak lemah di antara 9 sekte dan 13 faksi. Selain Master Sekte Golden Exalt, mereka memiliki 4 Void Tribulan Exalt, tapi yang paling penting, mereka masih memiliki leluhur di luar sekte. Nenek moyang Iblis Dao Sekte adalah Empyrean Exalt. Dia tidak peduli dengan sekte tersebut dan tidak menyembah kuil kalajengking setan hijau. Dia hanya peduli dengan budidayanya sendiri, dan 13.000 tahun yang lalu, dia direkrut oleh Grand Empyrean Dao Yi. Dengan leluhur seperti ini, Sekte Iblis Dao telah menjadi terkenal di seluruh benua timur dan memegang posisi kepemimpinan di benua Iblis Hijau. Namun, kesetiaan leluhur ini kepada Sekte Dao Iblis telah sangat melemah seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya. Dia tidak akan peduli dengan pertempuran kecil dan tidak peduli berapa banyak orang yang mati, selama akar Dao mereka masih ada. Tetapi jika seseorang ingin menghancurkan akar Dao Sekte Dao Iblis, maka demi dirinya sendiri, dia akan melanjutkan masalah ini. Semua ini dicatat di peta cangkang kura-kura yang diberikan leluhur tua Banteng Hijau kepada Wang Lin. Di benua timur, hanya ada 7 Empyrean Exalt yang tersisa. Saya bertanya-tanya, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, tingkat kultivasi apa yang akan saya capai jika saya menggunakan pelindung jiwa Banteng Surgawi? Saat badai menyapu ke depan, Wang Lin berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan matanya bersinar. Saya bisa mengabaikan Golden Exalt, Empyrean Exalt. Saya belum pernah bertarung melawan apapun, tapi saya benar-benar ingin. Rambut putih Wang Lin berkibar. Dia melambaikan lengan bajunya dan pakaiannya menutupi kepalanya. Dari jauh, Wang Lin tampak mengenakan jubah putih yang menutupi wajahnya bahkan rambut putihnya. Dia mengeluarkan aura misterius dan kuno. Sekte Dao Iblis tertutup kabut sehingga mustahil untuk melihat ke dalam. Sekte Iblis Dao dulu memiliki lebih dari 100.000 murid. Namun, setelah lebih dari 100 tahun perang, hanya tersisa 30.000 orang, namun kekuatan mereka tidak berkurang banyak. 4 penggarap Void Tribulan tahap akhir masih hidup. 2 orang berada di benua Banteng Surgawi, mengelola medan perang, sementara 2 orang tetap menjaga sekte tersebut. Master Sekte Iblis Dao Sekte telah melakukan budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia sepertinya berusaha mencapai Empyrean Exalt dan masih belum keluar. Karena Sekte Dao Iblis kehilangan banyak penggarap, formasi sekte masih aktif untuk melindungi sekte dan mencegah kecelakaan. Seluruh Sekte Iblis Dao berada di dalam kabut ini, dan dibangun di atas rawa besar. Mereka telah membawa gunung-gunung untuk mengisi rawa-rawa untuk menciptakan gunung-gunung surgawi ini. Mereka telah mengubah batu-batu yang mereka peroleh menjadi lempengan-lempengan dan meletakkannya di rawa sehingga para murid dapat berjalan di rawa seperti tanah datar.
Sekte Iblis Dao sangat besar. Dari jauh, mustahil untuk melihat ujungnya. Pegunungan dan paviliun membentuk susunan yang mengelilingi inti sekte tersebut. Pusat sekte itu bukanlah rawa, melainkan danau. Danau itu sangat jernih, cukup untuk melihat dasarnya. Ada riak-riak di dalam danau seolah-olah ada makhluk surgawi yang tinggal di dalamnya. Ada sebuah pulau kecil di tengah danau. Itu adalah tempat yang akan dikunjungi oleh Master Sekte Iblis Dao Sekte untuk budidaya pintu tertutup dan di mana sekte tersebut menyimpan mantra mereka. Di luar Sekte Dao Iblis, Wang Lin dengan tenang berdiri di langit di luar kabut. Jubah putih di sekelilingnya menutupi wajahnya tetapi tidak bisa menutupi dinginnya matanya. Dia menatap Sekte Dao Iblis, dan rasa dingin di matanya berubah menjadi niat membunuh. Sudah lama sekali sejak saya menghancurkan akar Dao sebuah sekte dan memusnahkan seluruh sekte, gumam Wang Lin. Meskipun Wang Lin menghabiskan hidupnya dalam pembantaian, dia tidak suka pembantaian. Faktanya, seiring dengan peningkatan level kultivasinya, kecuali dia dipaksa, atau ditempatkan dalam situasi hidup atau mati, dia jarang membunuh. Namun, dia dipenuhi dengan niat membunuh saat ini. Pertama, di perbatasan benua bumi Meng, seluruh sekte Iblis Dao telah pergi untuk menghentikan Wang Lin pergi dengan damai. Mereka semua menuduhnya seolah-olah mereka gila. Saat mereka memburunya, mereka membuang kepala-kepala itu. Meskipun Wang Lin tidak merasakan hubungan apapun dengan kepala-kepala itu, mereka adalah para penggarap yang telah bertarung bersamanya di Extreme Sky Prairie. Mereka mati karena Wang Lin melihat bagaimana Sekte Dao Iblis melemparkan kepala ke arahnya. Wang Lin menutup matanya. Dia bisa melihat ekspresi menyedihkan dan mata penuh keputusasaan dari kepala itu. Wang Lin membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ditangkap oleh Master Sekte Dao Iblis dan penderitaan yang dia alami di kuil kalajengking tidak dapat dibayar dengan membunuh satu orang. Karena seluruh Sekte Iblis Dao datang untuk menghentikannya saat itu, dia akan menghancurkan seluruh Sekte Iblis Dao hari ini. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, salahkan bahwa Anda adalah bagian dari Sekte Dao Iblis. Wang Lin memiliki niat membunuh yang mengerikan, tapi dia tidak dengan santai mengungkapkannya. Namun, ketika dia melakukannya, niat membunuhnya sangat menggemparkan. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah Sekte Dao Iblis di kejauhan. Lautan api muncul dan berubah menjadi 99 naga api. Mereka mengitari Sekte Dao Iblis dan menyegelnya sepenuhnya. Tak lama kemudian, guntur muncul, membentuk jaring. Ia memasuki segel api untuk membentuk penghalang yang ketat. Setelah guntur, sejumlah besar batasan muncul, menyebabkan guntur dan api menyatu membentuk segel dan penindasan yang kuat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya dan berjalan menuju Sekte Iblis Dao. Setiap langkahnya menyebabkan gemuruh yang menggema di seluruh dunia. Niat membunuh yang mengerikan datang dari tubuh Wang Lin dan mendekati Sekte Dao Iblis.